Kalau memang anak itu dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pelayan, dia tidak bisa lari kemana-mana. Percayalah. Tuhan berkati. Saya bernasar untuk anak saya supaya anak saya menjadi pelayan Tuhan. Tapi bagaimana kalau anak saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan dan apa yang harus saya lakukan agar dia menjadi pelayan Tuhan? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya bernasar untuk anak saya jadi pendeta ya. Nasar itu kan tentang pengertian nasar itu kan apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Itu nasar, seperti janji kita kepada Tuhan, dan yang namanya janji harus ditepati, saudara. Jadi nasar itu apa yang saudara mau lakukan kepada Tuhan, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan anak yang saudara katanya saudara nazarkan dia untuk menjadi pendeta ini, lalu tiba-tiba sekarang dalam perjalanan, kok tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin kira-kira begitu ya, saudara. Kalau memang anak ini, saudara ya, kalau memang anak ini Tuhan panggil, kalau memang anak ini Tuhan panggil jadi pendeta, kalau memang anak ini Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, ya bagaimanapun caranya, saudara, maka Tuhan akan tarik dia untuk jadi hamba Tuhan. Tidak mungkin dia bisa lari kemana-mana. Tidak mungkin, saudara. Sama seperti Yunus kan, saudara, dalam kisah Yunus itu, saudara, kalau kita belajar kan dia dipanggil oleh Tuhan, saudara, untuk pergi ke Niniwe. Tapi Alkitab mencatat, saudara, bahwa Yunus lari, saudara. Yunus lari dari Tuhan, ya. Di dalam Yunus pasal 1 itu kalau saudara baca, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia lari, ya, dipanggil ke Niniwe, saudara, tapi melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, ya. Saya coba baca Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan minta dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, dan kelihatannya semua terbuka. Uang ada, dan dengan uang itu dia bisa beli tiket, lalu naik kapal, ya, di dek paling bawah, istirahat enak. Kira-kira begitu. So, dia pikir dia sudah berhasil lari atau menjauh dari Tuhan. Tapi kita tahu cerita itu. Tuhan turunkan angin ribut ke laut, saudara. Sehingga pada akhirnya dia dibuang ke dalam laut. Dan lalu ikan telan dia, saudara, ya. Yang merupakan bentuk dari penghukuman Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau memang, saudara, orang itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan, bagaimanapun caranya, saudara, dia akan dipanggil, dia akan ditarik, dia tidak bisa lari kemana-mana. Nah, sesuai dengan apa yang ibu katakan, mungkin, saudara, seiring berjalannya waktu kita lihat anak ini bertumbuh, kok menjadi remaja, pemuda, kok sepertinya kok lain ya, kok dia tidak sama seperti yang saya inginkan, menjadi pendeta ya atau hamba Tuhan, kira-kira begitu ya. Kok dia lain ya, sekolahnya juga diambil lain, kesukaannya juga bukan hal-hal yang bersifat rohani seperti itu ya. Tetap doakan ibu ya, tetap doakan. Menurut saya mungkin saja itu merupakan ujian bagi ibu untuk ibu terus berdoa, atau ibu atau pak yang bertanya ya, untuk terus berdoa untuk anakmu. Kalau memang dia dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia tidak bisa lari kemana-mana. Atau mungkin, saudara, bisa juga, saudara, ya, tidak jadi pendeta, ya, dia tidak jadi pendeta, ya, dia tidak menjadi hamba Tuhan, misalnya yang bekerja di bidang rohani, tapi mungkin ya dia dipanggil menjadi polisi kah atau PNS kah, tapi polisi atau PNS yang takut akan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Polisi atau PNS yang berhati hamba Tuhan. Kan juga bisa. Tapi intinya ibu tetap berdoa untuk anakmu. Kalau memang anak itu dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pelayan, dia tidak bisa lari kemana-mana. Percayalah. Tuhan berkati.